Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqallaha la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu rahimakumullah, gimana sehat? Alhamdulillah. Ini mau perjanjian itu 7 menit atau lebih? Karena kemarin janjiannya 7 menit, kultum ini kuliah 7 menit ya. Tapi karena ini menutor kan, jadi ya nggak mungkin 7 menit nanti daripada menekan udah terus-terusan nanti. Menjelang iftar. Ya, Bapak Ibu, ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa ternyata hidup itu ya yang jelas setiap saat kita harus selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada detik ini kita masih diberikan iman dan Islam yang akhirnya kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tidak lupa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai detik ini. Bapak Ibu, sebetulnya di kehidupan setiap hari kita itu hanya dihadapkan terhadap dua masalah, yaitu tentang bagaimana kita itu harus bersabar seperti apa yang telah saya sampaikan di depan tadi. Yang kedua, bagaimana kita itu untuk bisa selalu bersyukur atas segala nikmat. Artinya apa? Ya pada saat kita itu diberikan ujian, ya kita harus sabar. Pada prinsipnya itu. Dan bila mana kita itu dihadapkan atau diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita harus bersyukur. Akan tetapi banyak sekali orang yang gagal di dalam bersyukur. Sabar itu sifatnya apa ya? Short time. Jadi hanya sebentar sebetulnya sabar itu. Ada masalah kita disuruh sabar gitu. Sebetulnya itu. Sedangkan kalau bersyukur itu long time, lama. Makanya banyak sekali
orang yang gagal pada saat kita harus bersyukur. Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga bagaimana agar kita itu bisa menjadikan kehidupan di bulan Ramadan ini menjadikan suatu madrasah atau sekolah, agar bisa mengelola dua tadi, antara sabar dan syukur. Itu perlu ada suatu jurnal yang mana tidak bisa sekonyong-konyong. Akhirnya kita bisa melakukan sabar dan syukur tersebut. Contoh, kalau kita ternyata menghadapi permasalahan hidup, tentu kita harus bersabar. Pada saat kita mendapatkan kenikmatan hidup, tentu kita harus bersyukur. Nah, bagaimana kita itu menjalani kesabaran tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu, kita itu harus selalu sabar dalam ketaatan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di dalam sabar itu tentu di situ kita akan dihadapkan tanggung jawab kita beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu, sekarang sholat taraweh, luar biasa di sini, banyak kemajuan ya Bapak Ibu ya, benar ya? Iya, Bapak kemajuan, banyak kemajuan shopnya gitu ya. Awal-awal shopnya itu penuh sampai nggak kuat ya. Nah sekarang di pertengahan bulan Ramadan mulai ada sebuah kemajuan. Artinya Bapak Ibu yang ada di shop-shop itu orang yang memiliki keimanan yang luar biasa. Keimanan yang luar biasa. Dia masih sanggup untuk bertahan, ya, bersabar di dalam masalah ketaatan. Puasa, menjaga lisan agar supaya tidak terlalu gibah dan sebagainya. Nah, ini merupakan suatu kesabaran dalam ketaatan. Yang kedua, yaitu kesabaran di dalam menjauhi kemaksiatan. Bukan hanya kita itu menahan lapar, menahan dahaga, akan tetapi kita juga harus menghindari lisan kita dari gibah. Yang sering gibah siapa ya? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh bapak, ada yang protes dulu. Dan saya kadang-kadang maaf aja ya Bapak Ibu, kalau lihat di televisi itu Masya Allah menceritakan aibnya sendiri. Banyak sekali kajian-kajian yang kadang-kadang banyak menceritakan kehidupan keluarganya yang carut marut, dan itu dilihat semuanya, se-Indonesia melihat. Itu ngeri ya kan, saya itu kok begini ya. Dan itu real. Coba lihat aja pada saat pagi-pagi itu ada pengajian itu kan menceritakan kehidupan real, dan itu didengarkan tetangganya, didengarkan semuanya. Bisa Indonesia. Buka aibnya sendiri. Versi Indonesia Pak. Iya. Apalagi kita di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul menjaga hal tersebut. Yang ketiga itu sabar atas takdir Allah. Jadi kehidupan kita, masalah ekonomi dan sebagainya itu sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa, kematian dan sebagainya. Pada saat saya ditinggal ibu saya meninggal, pada saat umur 4 tahun, sampai sekarang saya nggak tahu wajah ibu saya seperti apa.
Adik saya umur 7 bulan. Ya, 7 bulan. Sampai sekarang juga nggak ngerti, sehingga saya hanya berdua itulah. Sampai sekarang kalau udah mengingat masa-masa tertentu, itu pasti akan melakukan air mata. Tapi itu udah takdirnya. Akhirnya kami harus diambil oleh orang, di-PA anak angkat oleh orang lain sampai dua orang. Akhirnya toh balik yang membimbing saya, memelihara saya, akhirnya kembali ke orang tua dan sehingga itu mau datang. Pada saat kemarin harus diputus ibaratnya PHK, saya baru merasakan awalnya nggak terdeteksi dari saya karena tanpa ada bagiku, tanpa ada mitigasi lah bahasanya. Tahu-tahu diputus di tengah jalan, dan yang diputus itu nggak sedikit, hampir 90 orang, diganti yang baru dengan tata cara yang tidak pas. Itu sempat kelimpungan saya, Pak. Ya, Bapak Ibu, kelimpung. Badan saya sakit, nggak tahu jelas sakitnya karena apa. Sampai kemarin hampir setelah sakit saya yang satunya terlewatkan, yang keduanya tangan saya itu nggak bisa begitu. Apalagi begini itu nggak bisa. Dan diponis oleh dokter harus dioperasi. Akhirnya saya minta gimana caranya tidak operasi. Pak Agus olahraga renang. Ya, saya ikutin. Akhirnya renang di Klaten. Klaten itu ada tempat renang yang khusus dan dipijat-pijat. Alhamdulillah. 1 bulan, 2 bulan terjadi perubahan yang signifikan sehingga saya bisa melakukan gerakan. Begitu juga tentang masalah ekonomi, tentang kesehatan, tentang ditinggalkan dan lain-lain. Nah ini kita harus sabar, harus itu. Maka nggak heran pada saat kita sabar, kita itu Allah akan berikan jalan, ya, jalan kemudahan. Kalau Bapak Ibu tahu, 3 bulan pada saat kondisi saya drop sampai saya sakit, kemudian setengah tahun, mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin di sini ada yang menjadi pelanggan saya. Ojek. Siapa yang menjadi pelanggan saya ojek? Ada nggak? Mungkin anak-anaknya mungkin. Saya jadi ojek online. Saya lakukan karena saya bertanggung jawab terhadap keluarga saya dalam kehidupan untuk memenuhi kehidupan. Saya lakukan itu. Dan saya juga tidak pernah ngeluh. Memang harus saya jalani seperti takdir itu. Disitulah ternyata Allah memberikan jalan yang luar biasa. Sampai saya dipanggil rektor universitas di Sumatera Utara untuk menjadikan kaprodi. Izin sama anak istri saya, nggak boleh. Akhirnya saya diminta untuk jadi kaprodi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah sana. Sampai saya dipanggil ke sana, saya tidak boleh juga sama anak istri. Wakil rektor datang ke sini memastikan supaya saya datang ke sana. Tetap tidak boleh. Intinya disuruh di mana? Disuruh di Jogja saja. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Disuruh Jogja, ngurusin keluarga, ngurusin anak. Padahal waktu itu, Bu, Pak, nggak dapat uang dari mana segala macam. Tapi disitulah letaknya. Di bulan November kemarin, Oktober November, teman saya rektor yang ada di Malang itu mencari saya, minta bantuan agar supaya pendidikannya bisa terakreditasi dengan kampus dan melihat, karena saya waktu di Jakarta sangat keras dan saya dianggap mampu untuk bisa merubah. Ya sudah, saya jalani aja. Gitu. Jadi harus ikhlas, harus sabar menghadapi hal seperti itu. Karena sesungguhnya hanya orang
bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan dengan kesabaran itu pahalanya tentu akan mengalir terus. Yang kedua, syukur. Jangan sampai syukur itu lepas dari genggaman. Meskipun itu berat, tapi jangan sampai lepas. Banyak sekali diberi kenikmatan, tapi efek yang ke belakangnya bahkan bukannya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan makin lama makin jauh. Kenapa? Terlena. Bahkan bisa jadi diberi kenikmatan itu merupakan suatu istidrat bagi orang tersebut. Yaitu orang tahu sholat, nggak baik sama tetangga, suka gibah, akan tetapi rezekinya ngalir aja. Itulah namanya istidrat. Hati-hati loh Pak. Banyak orang yang tidak kuat dengan kecukupan yang diberikan oleh Allah. Yaitu cara bagaimana cara bersyukur. Yang pada hakikatnya tidak hanya saja kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, akan tetapi bagaimana kita itu bisa bersyukur dari segala kondisi. Kita lihat, kita sampai detik ini bisa menikmati bulan Ramadan, itu harus syukur. Beberapa hari yang lalu atau mungkin bulan yang lalu saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita nggak bisa karena sudah meninggal mendahului kita. Lalu hidayah, iman dan Islam itu pun juga harus disyukuri. Begitu juga pada saat kesehatan ada di dalam tubuh kita. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau ada seorang ibu yang memiliki penyakit rahim, tumor rahim yang sudah berlengketan sehingga harus dilakukan tindakan operasi. Pada saat sudah ditidurkan harus dipasang alat pernapasan dan dilumpuhkan. Orang bernafas itu ada 3 syarat. 1, punya syarat pernapasan. 2, itu ada otot-otot pernapasan yang namanya otot diafragma. Yang 3, karena adanya zat perangsang pernapasan yang namanya CO2. Pada saat dilumpuhkan, bapak itu tidak akan bisa apa-apa. Didiamkan mati. Didiamkan mati. Karena ada orang yang memiliki keahlian tersebut, sehingga meskipun dilumpuhkan dengan ilmunya tetap Bapak Ibu yang sakit tadi masih dalam fungsi terkontrol, operasi berjalan dengan lancar, dihidupkan dari dimatikan sementara waktu dihidupkan lagi, napasnya dikembalikan lagi. Lalu pada saat sudah selesai, lalu di ruangan mereka harus pasti menahan sakit dan sebagainya. Nah, saya pernah melakukan operasi sampai 3 kali, 2 kali di bius, 1 kali lokal saja. Yang di belakang di sini ada tumor, tapi itu dari lemak saja. Itu saya minta hanya di lokal saja. Sampai orang bingung. Pak, bukannya kesehatan. Lah, urip cak cilik seloro-lororan ngene kok. Disotek ngono wae kok takut. Wes lanjutkan, akhirnya dokter Sakiran. Mungkin kenal nih dokter Sakiran, langsung dilakukan pembusuhan lokal. Ternyata di dalamnya masih ada lagi. Bisa lagi. Sampai 2 kali terasa sih waktu dari dalamnya. Kok terasa banget ya? Gimana Pak Gus? Lanjutkan. Kira saya mikir. Tapi alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, dari 2 hal tersebut, Bapak Ibu, yang terpenting bagi kita itu bagaimana kita pada saat kondisi kita memiliki masalah seperti ayat tadi. Hai orang-orang yang beriman, kita itu harus selalu sabar.
kuatkan kesabaran dan tegakkan kesabaran kamu agar supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Di Al-Imran ayat 200. Kemudian bila mana kita itu ternyata diberikan kenikmatan yang luar biasa, mulai dari ekonominya lancar, kesehatannya bagus, punya kesempatan dan sebagainya, kita sehingga bisa beribadah, kita mendapatkan hidayah, maka jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena apa? Bagi kita yang mau bersyukur dengan sungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentu akan mendapatkan tambah nikmat seperti di surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum bina adzabin syadid. Jadi bagi hambaku yang bersyukur padaku, maka akan aku limpahkan ganda, ya, lipat gandakan kenikmatanku padanya. Dan bila mana dia ingkar, maka sesungguhnya siksa itu adalah sangat pedih. Jadi dua hal itu, kalau kita itu bisa menjalani dengan baik, secara otomatis tentu kita akan dianggap oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia. Karena di antara kita memiliki sifat sabar dan di antaranya kita memiliki sifat syukur, ini salah satu bentuk bahwasanya Bapak Ibu sekalian orang-orang dalam kategori takwa. Makanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara Bapak Ibu sekalian. Itu. Terakhir Bapak Ibu, kita harus bisa menyeimbangkan. Jadi hebatnya orang yang beriman itu adalah bila mana orang itu diberikan cobaan, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Dan bila mana orang itu diberi kenikmatan, maka orang itu selalu bersyukur dan itu lebih baik. Hebatnya orang mukmin seperti itu. Dan sabar dan syukur itu bagaikan koin, ya, yang tidak bisa dilepaskan antara kanan, kiri, atas, bawah, tidak bisa dilepaskan. Bila mana dilepas bagaikan burung, Bapak Ibu, yang memiliki sayap. Sayap yang satunya itu adalah kesabaran, sayap satunya itu adalah rasa syukur. Kalau ini salah satu sayap itu tidak berfungsi, maka burung tersebut tidak akan bisa terbang sampai tujuan menuju jalan. Ya kan? Maka tentunya dua hal ini kita genggam gimana caranya agar supaya kita bisa bersama-sama masuk surganya Allah. Allahumma amin. Sebagai penutup, Bapak Ibu, kurang 5 menit lagi ya. Sebagai penutup, Ramadan adalah momentum untuk mereset hati kita. Jadikan kesabaran itu sebagai pakaian kita, dan rasa syukur itu sebagai perhiasan kita. Jadi tentunya bila mana ini kita bisa jalankan, insya Allah kehidupan kita setiap hari, ya, itu akan diliputi dengan penuh kebahagiaan. Tentunya di akhir kata, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah
selalu membimbing kita, Allah selalu menjaga kita agar dalam kehidupan sehari-hari kita tidak melenceng dari koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ini bisa memberikan cambuk bagi saya pribadi agar supaya menguatkan kesabaran dan memelihara rasa syukur ini dengan baik. Begitu juga kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa menjadi mukmin dan mukminat yang memang diharapkan di dunia ini dalam rangka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu ala mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.